Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita mulai kepada Ketua Kelas Ikhwan Mudin untuk memimpin doa, dipersilahkan. Marilah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ikhwan. Silahkan duduk kembali. Baik, sebelumnya saya akan mengabsen dulu ya. Vina Safira Kusuma ada? Aprilia Kezia? Sally Olivia? Asyafa Gali Ratu Lestari? Kalista Anastasia? Mana? Kalista? Oh iya. Nabila Zahra? Rizka Aulia Zahara? Eka Novianti? Puspita Rini? Ferlita Anggraini? Maura Sindiana Cahyani? Ada. Sri Hardina? Ferdi Zulihan? Ada? Dava Adi Pratama? Hadir. Faisal Ramadarus? Iya, ada ya. Ikhwan Wahyu Hidayat? Ariska Olivia Rahmawati? Rosiatun Hafifah? Ada, hadir. Dewi Safitri? Ada. Mutiara Indah Mentari? Tidak ada? Oh iya, berarti tidak masuk ya. Kemana Mutiara ketua kelas? Sakit, Bu. Sakit ya? Oke, sakit. Oke, sebelum kita ke materi, kita akan menyanyikan lagu wajib, lagu nasional kita, ya, lagu nasional kita yaitu Garuda Pancasila. Ya, seperti biasanya. Oke, silahkan untuk berdiri terlebih dahulu. Iya, silakan agak ke sini. Nah. Garuda Pancasila ya, hitungan keempat. 4, 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Kita tepuk semangat ya, tepuk semangat. 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 Alhamdulillah, semangat semua ya hari ini. Ya. Baik. Minggu yang lalu kita sudah
membahas tentang hikayat ya, atau cerita atau cerita rakyat. Jadi cerita rakyat itu ada salah satunya jenis-jenisnya yaitu hikayat. Ada juga legenda, ada juga dongeng ya. Minggu yang lalu kita menyimak video hikayat si miskin ya, minggu yang lalu ya. Nah, hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi pelajaran kita ya. Masih tetap sama teks hikayat. Teks hikayat ini nanti kalian akan lebih mendalam lagi ya belajarnya ya. Seperti kemarin kita hanya menyimak videonya ya, hanya melihat bagian-bagian saja. Kemudian hari ini kita kumpas tuntas tentang pengertiannya ya. Kemudian ada ciri-cirinya, ada unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya. Boleh ditulis ya. Jadi hari ini kita akan membahas pengertiannya yang lebih jelas lagi, kemudian ciri-cirinya seperti apa ya. Oh ya, kemudian nanti ada juga karakteristiknya ya, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke. Apa sih hikayat itu? Ada yang tahu nggak hikayat itu apa? Ya, hikayat itu. Oh iya, Ariska, silahkan. Hikayat adalah cerita tentang kepahlawanan seseorang. Kepahlawanan seseorang. Boleh ya? Hikayat itu tentang kepahlawan seseorang, kepahlawanan seseorang, Bu. Boleh. Ada lagi nggak? Oke, Dava, coba. Hikayat itu biasanya cerita yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Iya, ditulis dengan bahasa Melayu. Hikayat itu ditulis dengan bahasa Melayu. Kalau kemarin kita taunya cuman hikayat itu jenis-jenis dari cerita rakyat, Bu, gitu ya. Tapi hari ini kita akan lebih mendalam lagi untuk sebuah pengertian hikayat, gitu ya. Ya, ditulis dengan bahasa Melayu. Mungkin ada lagi? Nabila, oke Nabila. Hikayat adalah salah satu bentuk prosa. Salah satu bentuk prosa, ya. Salah satu bentuk prosa, kepahlawanan, bahasanya Melayu. Ya, mungkin ada lagi? Ya, apa itu? Sastra lama. Oke, merupakan sastra lama. Ya. Merupakan fiksi, jangan lupa. Ya, kemarin kan kita juga sudah mencoba untuk memilih fiksi dan non fiksi. Nah, kali ini hikayat ini merupakan apa? Merupakan fiksi. Hikayat ini merupakan fiksi. Fiksi itu apa sih? Iya, tidak nyata. Jadi boleh dicatat ya, hikayat ini adalah sebuah prosa yang biasanya ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu, ya. Dan merupakan salah satu bentuk karya sastra lama ya, sastra lama hikayat ini. Oke. Kemudian ada juga yang bilang punya kekuatan sakti, Bu. Jadi hikayat itu memiliki kekuatan kesaktian. Ya, jadi ada ya. Hikayat itu umumnya mengisahkan tentang kepahlawanan seperti Ariska bilang tadi. Oke, sudah dicatat. Kemudian ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya apa sih hikayat itu? Ciri-ciri dari hikayat. Ciri-ciri dari hikayat. Ada yang tahu ciri-ciri dari hikayat? Istana sentris. Hikayat itu si istana sentris. Dia pahlawannya merupakan tokoh-tokoh istana. Merupakan tokoh-tokoh istana seperti raja, putri, ya. Mungkin ada pangeran, gitu ya. Apalagi? Ada? Ratu, ya, bisa. Kemudian ciri-ciri yang kedua ada apa? Ada dunia hayal, Bu. Dunia hayal itu seperti fiksi yang kita bilang tadi ya, fiksi. Jadi ceritanya itu ciri-cirinya kalau dia dunia hayal, kemudian ceritanya dilebih-lebihkan, itu biasanya ciri dari hikayat. Sekarang
kita akan menyimak sebuah video hikayat yang sudah Ibu janjikan seperti minggu yang lalu ya. Hikayat ini namanya Indra Bangsawan. Kalian simak baik-baik dan ini ada LKPD dari Ibu. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Jadi di sini nanti kalian bisa isi ya. Satu, ini sudah dibuat kelompok seperti kemarin ya. Nama-namanya sudah ada. Ini Ibu bagikan. Satu lagi tolong. Ya. Silakan dipegang dulu. Jadi itu adalah LKPD, nanti bisa diisi. Kita nikmati cerita hikayat Indra Bangsawan ya. Alkisah, pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan Qobat Syahril yang megah dan mewah. Kerajaan yang memimpin kerajaan itu bernama Raja Indra Bungsu. Ia adalah seorang raja yang sangat bijaksana dan adil dalam bertindak. Sang raja memiliki istri yang juga baik hati dan parasnya sangatlah cantik. Kecantikannya sangat termasyhur hingga ke mancanegara. Wanita itu bernama Putri Siti Kendi. Para rakyat pun sangat menyukainya. Meski telah hidup makmur dan sejahtera, kebahagiaan Raja Indra Bungsu dan istrinya belum lengkap. Karena mereka tak kunjung memiliki momongan. Pada saat itu pula, Indra Bangsawan menyerahkan bulu perindu. Maka, Raja mengumumkan bahwa Indra Bangsawan adalah raja penerusnya. Alhamdulillah, Indra Bangsawan sudah disimak dengan baik ya. Jadi itu adalah salah satu contoh hikayat kita hari ini, yaitu Indra Bangsawan. Ya, Indra Bangsawan. Kemudian seperti biasa ya, kita sudah membentuk kelompok, ada 1, 2, 3, 4 dengan nama masing-masing. Selanjutnya LKPD-nya sudah Ibu berikan, tolong diisi dulu nama-nama anggotanya, kemudian kalian buka, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Jadi nanti saya kasih waktu untuk bersama kelompoknya menyimpulkan, begitu ya, menyimpulkan isi dari cerita hikayat ini, unsur intrinsiknya apa, ekstrinsiknya apa ya, kemudian karakteristiknya seperti apa. Silahkan Ibu kasih waktu. Baik, sudah ada yang siap? Alhamdulillah ada yang siap. Oke, silahkan kelompoknya Vina ya. Oh ya, oke, kita simak terlebih dahulu kelompok dari Vina. Silahkan sini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Matahari yang beranggotakan saya Vina Safira Kusuma, saya Sally Olivia, saya Prilia Reza. Saya Syafulia Lestari. Saya Rina Motiana. Di sini kami akan membacakan hasil LKPD dari kami. Yang pertama, kami akan membacakan hasil ringkasan tentang cerita hikayat Indra Bangsawan. Di negeri Qobat Syahrial, Raja Indra Bungsu yang adil dan bijaksana berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan. Berkat doa tersebut, ia dikaruniai 2 putra yang kelak akan menjadi pewarisnya, yakni Syahpri dan Indra Bangsawan. Raja menetapkan bahwa pewaris tahta harus berhasil mendapatkan buluh perindu. Lantas, 2 putra tersebut memulai perjalanan dengan tujuan mencari buluh.
Ketika tiba sampai di negeri Antahbirahi, Syah Peri melihat seorang putri bernama Ratnasari yang diserang burung Garuda. Lalu Syah Peri menyelamatkannya, membunuh Garuda dengan panah saktinya. Tak lama kemudian, Syah Peri memutuskan untuk menikahi putri itu. Di tempat lain, terpisah dengan saudaranya, Indra Bangsawan bertemu dengan nenek raksasa di gua. Nenek itu memberinya sarung sakti yang dapat mengubahnya menjadi anak kecil. Indra Bangsawan kemudian tinggal bersama nenek raksasa dan memperoleh berbagai ilmu kesaktian. Nenek raksasa memerintah Indra Bangsawan untuk menyelamatkan Putri Kemalasari dari ancaman Buraksa di negeri Antah Berantah Permana. Buraksa mengancam akan memakan sang putri setelah mencapai usia tertentu. Nenek raksasa mengatakan bahwa hanya Indra Bangsawan yang dapat membunuh Buraksa. Indra Bangsawan pun menyamar sebagai si hutan agar bisa bertemu dengan Putri Kemalasari. Sejak itu, hubungan mereka terjalin. Suatu hari, saat putra Kemalasari sakit mata, Raja Kabir menyelenggarakan sayembara untuk mencari air susu harimau yang baru melahirkan. Itu diyakini sebagai satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan sang putri. Indra Bangsawan pun turut dalam sayembara itu dan menyamar kali ini sebagai si kembar. Ia bersaing dengan ke-9 putra raja yang juga sedang mencari air susu harimau untuk menyembuhkan sang putri. Sejumlah pertarungan terjadi, salah satunya melawan raksasa Buraksa. Dalam pertarungan ini, Indra Bangsawan mendapat bantuan dari kuda Jangga Harjin. Ia juga bertarung melawan 9 putra raja lainnya yang ingin mendapatkan Putri Kemalasari. Singkat cerita, Indra Bangsawan akhirnya menikahi Putri Kemalasari. Namun, keduanya sempat mengalami sakit parah akibat ulah dari adik Buraksa. Dalam situasi tersebut, ikatan batin kuat membuat Syah Peri datang menjenguk dan menyembuhkan penyakit dari saudaranya. Cerita lantas ditutup dengan Indra Bangsawan bersama Putri Kemalasari ke negeri Sukobat Syahrial. Indra Bangsawan berhasil menemukan buluh perindu, kemudian diangkat sebagai ahli waris Raja Indra Bungsu. Berikut ringkasan cerita hikayat Indra Bangsawan dari kelompok kami. Kemudian kami akan membacakan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita hikayat Indra Bangsawan. Tokoh yang ada dalam cerita hikayat Indra Bangsawan. Dalam cerita hikayat Indra Bangsawan, terdapat sejumlah tokoh sentral yang berperan penting dalam pembangunan alur cerita. Berikut penjelasan tentang penokohan dalam hikayat Indra Bangsawan. 1. Raja Indra Bungsu. Raja Indra Bungsu adalah raja yang adil di negeri Kobat Syahrial, sekaligus ayah dari Syah Peri dan Indra Bangsawan. Kedua, Syah Peri. Syah Peri adalah putra sulung Raja Indra Bungsu. Ia muncul dengan cara unik, keluar dari perut ibunya bersamaan dengan panah. Syah Peri bersama adiknya, Indra Bangsawan, diberi tugas untuk mencari buluh perindu sebagai syarat untuk menjadi pewaris tahta. Ketiga, Indra Bangsawan. Tokoh yang ketiga adalah putra bungsu Raja Indra Bungsu. Indra Bangsawan muncul bersama pedang dan menjadi salah satu calon pewaris tahta. Ia berusaha mendapatkan buluh perindu untuk memenuhi tugas ayahnya. Selain itu, Indra Bangsawan juga melakukan penyamaran sebagai si hutan dan si kembar dalam menjalankan misinya. Kemudian Syah Peri tidak secara rinci dijelaskan dalam ringkasan cerita hikayat Indra Bangsawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Dewi Safitri sebagai moderator memperkenalkan kelompok Kamboja yang beranggotakan Saya Kalista Anastasia,
Saya Sri Hardina. Saya Nabila Zabra. Yang akan menjelaskan yang pertama Kalista. Ya, menyampaikan ringkasan ya, menyampaikan ringkasan. Yang keras suaranya. Berikut isi ringkasan dari cerita hikayat Indra Bangsawan. Di negeri Qobat Syahrial, Raja Indra Bungsu yang adil dan bijaksana berdoa kepada Allah untuk diberi kekuatan. Berkat doa tersebut, ia dikaruniai 2 putra yang kelak akan menjadi pewarisnya, yakni Syahperi dan Indra Bangsawan. Raja menetapkan bahwa pewaris tahta harus berhasil mendapatkan buluh perindu. Lantas 2 putra tersebut memulai perjalanan dengan tujuan mencari buluh. Ketika tiba sampai di negeri Antahbirahi, Syahperi melihat seorang putri bernama Putri Ratnasari yang diserang buruh Garuda. Lalu Syahperi menyelamatkannya, membunuh Garuda dengan panah saktinya. Tak lama kemudian Syahperi memutuskan untuk menikahi putri itu. Di tempat lain terpisah dengan saudaranya, Indra Bangsawan bertemu dengan nenek raksasa di gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mawar. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai cerita Indra Bangsawan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ariska Olivia Rahmawati. Saya Maura Sindiana Cayani. Saya Farlita Anggraini. Saya Rasyatun Hafifah. Dan saya Rizka Aulia Zara. Baik, langsung saja kita mulai. Yang materinya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Ringkasan cerita hikayat Indra Bangsawan. Di negeri Qobat Syahrial, Raja Indra Bungsu yang adil dan bijaksana berdoa kepada Allah untuk diberi keturunan. Berkat doa tersebut, ia dikaruniai 2 putra yang kelak akan menjadi pewarisnya, yakni Syahperi dan Indra Bangsawan. Raja menetapkan bahwa pewaris tahta harus berhasil mendapatkan buluh perindu. Lantas 2 putra tersebut memulai perjalanan dengan tujuan mencari buluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Segar Bugar akan mempresentasikan hasil lembar kerja kelompok kami. Ini ringkasan dari cerita Indra Bangsawan. Di negeri Qobat Syahrial, Raja Indra Bungsu memiliki 2 putra yang akan menjadi pewarisnya, yakni Indra Bangsawan dan Syahperi. Ia menetapkan yang harus menjadi pewaris tahta harus mendapatkan buluh perindu. Kemudian kedua putra tersebut memulai perjalanannya untuk mencari buluh. Di negeri Antahbirahi, Syahperi melihat seorang putri bernama Putri Ratnasari yang diserang oleh burung Garuda. Ia menyelamatkan putri tersebut. Tak lama, Syahperi memutuskan untuk menikahi putri tersebut. Namun di tempat lain, terpisah dengan saudaranya, Indra Bangsawan bertemu dengan nenek raksasa di gua. Nenek tersebut memerintahkan Indra untuk menyelamatkan Putri Kemalasari dari ancaman Buraksa. Indra Bangsawan pun menyamar sebagai si hutan agar bisa bertemu dengan Putri Kemala. Sejak hari itu, mereka menjalin hubungan. Suatu hari, Putri Kemala sakit mata. Raja Kabir menyelenggarakan sayembara untuk mencari air susu harimau yang baru melahirkan. Itu diyakini sebagai salah satu obat yang bisa menyembuhkan sang putri. Indra Bangsawan ikut serta dalam sayembara tersebut. Ia bersaing dengan ke-9 putra raja yang sedang mencari susu harimau untuk menyembuhkan sang putri. Sejumlah pertarungan terjadi, salah satunya melawan Raja Buraksa. Dalam pertarungan tersebut, Indra mendapat bantuan dari kuda Jangga Harjin. Ia juga bertarung melawan 9 raja untuk mendapatkan Putri Kamalasari. Singkat cerita, ditutup dengan Indra Bangsawan bersama Putri Kemalasari pulang ke negeri Qobat Syahrial
Indra Bangsawan berhasil menemukan buluh perindu, kemudian diangkat sebagai ahli waris. Itu saja ringkasan cerita dari Indra Bangsawan dari kelompok kami. Kemudian kami akan menyampaikan tokoh-tokoh dalam cerita hikayat Indra Bangsawan. Yang pertama, ada 11 tokoh dalam cerita Indra Bangsawan. Yang pertama adalah Indra Bangsawan, Syahperi, kemudian Mangkubumi, Putri Ratnasari, Nenek Raksasa, Putri Kemalasari, Buraksa, Janggaharjin, Raja Kabir, dan ke-9 orang putra raja. Unsur intrinsik dari Indra Bangsawan berupa tema yaitu kerajaan, alur maju, penokohan adalah Syahperi, baik hati, Indra Bangsawan pemberani, Putri Siti Kendi sabar, Raja Kabir mudah menyerah, Raksasa Garuda jahat, raksasa perempuan suka menolong, Buraksa jahat, Putri Ratnasari suka menolong, dan Putri Kemalasari patuh kepada orang tua. Selanjutnya, unsur intrinsik hikayat dari Indra Bangsawan yaitu pertama nilai religius. Hal ini terbukti oleh beberapa peristiwa yang dilakukan beberapa tokoh yang melakukan pembacaan doa kunut, membagikan sedekah kepada fakir miskin, dan berserah kepada Allah. Kemudian ada nilai sosial yaitu saling membantu dan menolong dalam kehidupan. Kemudian ada yang ketiga adalah nilai moral yaitu tidak mudah menyerah, selalu berusaha, sportif, dan jujur dalam segala hal sesuatu. Yang keempat adalah nilai budaya yang dipercaya masih ada perjodohan, kepercayaan, dan kesaktian pada benda-benda seperti hal-hal patung. Oke, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dava dan tim. Alhamdulillah selesai ya. Semua sudah mempresentasikan hasil dari cerita rakyat, yaitu hikayat. Judulnya apa? Indra Bangsawan. Oke, jadi untuk hari ini kalian sudah paham semua ya? Jalan ceritanya seperti apa? Ya kan? Cerita Indra Bangsawan ini seperti apa? Ada raja, kemudian ingin seorang pewaris, ya kan? Indra Bangsawan dan Syahperi ini kembar sebenarnya ya, saudara kembar ya. Mereka akan bersaing untuk menjadi seorang raja pengganti ayahnya ya. Jadi jalan ceritanya sudah tahu semua. Unsur intrinsik yang kalian presentasikan tadi sudah benar semua ya? Oke, hasil presentasi kalian sudah benar semua. Untuk refleksi hari ini, ada yang ingin menyampaikan refleksi hari ini? Silakan, Ariska. Silakan. Singkat saja. Jadi teman-teman, refleksi untuk hari ini yang dapat kita ambil dari cerita Indra Bangsawan yaitu hendaklah kita tidak mudah menyerah dan hendaklah kita selalu bersikap positif dan jujur, karena yang seperti yang kita tahu, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Maka tanamlah sesuatu yang positif, maka kita akan menuai sesuatu yang positif juga. Terima kasih. Ya, oke. Baik sekali. Terima kasih Ariska. Mungkin ada yang lain? Cukup mewakili ya. Jadi nanti refleksinya, cerita berikutnya nanti kalian tulis di buku. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup, kalian punya ice breaking ya, seperti biasanya. Tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat. Ya, itu adalah
motivasi untuk kalian semua pada hari ini. Ya, sudah paham semua ya? Oke, baik. Untuk hari ini sudah kita cukupkan. Alhamdulillah, tetap semangat. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, semangat ya. Terima kasih.